Subhanalladzi asra, maha sucilah Allah asra yang telah memperjalankan. Berarti gemele Allah, Nabi nemele Allah. Nepejak kan gejak Nabi, nepejak. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, karena ini momen dalam Isra dan Mi'raj, kita mencoba mengkaji kembali tentang Isra dan Mi'raj. Pertanyaan yang pertama, kenapa orang-orang jahiliyah atau orang-orang kafir Quraisy atau Abu Lahab, Abu Jahal tidak percaya adanya Isra dan Mi'raj? Jawabannya yang pertama, karena mereka mengukur perbuatan Allah dengan akal dan pikirannya. Itulah awal kesalahan dalam berpikir. Kenapa itu tidak anggap salah? Karena pikiran kita manusia itu pikiran yang sangat terbatas. Ilmu kita ilmu yang sangat terbatas. Kekuatan kita juga kekuatan yang sangat terbatas. Sedangkan ilmu Allah tidak terbatas. Kekuatan Allah tidak terbatas. Kemahaperkasaannya Allah tidak terbatas. Perbuatannya Allah tidak terbatas. Hari ini kita ukur dengan akal dan pikiran kita yang sangat terbatas sehingga tidak connect. Tidak ada titik temu. Itulah awal kesalahan. Kenapa kita ukur perbuatan Allah dengan akal dan pikiran kita, sedangkan pikiran kita pikiran yang sangat-sangat terbatas, apalagi rendahnya ilmu pengetahuan. Ini awal kesalahan. Maka mereka Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-temannya, mereka telah melakukan kesalahan, yaitu mengukur perbuatan Allah dengan akal dan pikirannya. Itulah awal kesalahan, sehingga mereka tidak percaya. Itu kesalahan besar itu. Padahal Allah di awal surah Al-Isra, Allah berfirman dengan menggunakan kata-kata Subhana, Maha sucilah Allah, Maha agunglah Allah. Karena ke depan ingin dijelaskan peristiwa yang sangat agung. Kedepannya ingin dijelaskan sebuah peristiwa yang sangat menakjubkan. Kedepannya ingin dijelaskan peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Maka Allah mengawali surah Al-Isra itu dengan kalimat Subhana, Maha sucilah Allah. Artinya apa? Maha sucilah Allah dari hal-hal yang tidak layak kita sandang kepadanya, hal-hal yang tidak layak kita
nisbahkan kepadanya. Maha sucilah Allah, tidak ada sesuatu yang sepadan dengannya, tidak ada sesuatu yang semisil dengannya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada. Maha sucilah Allah. Allah mengawali dengan kalimat tasbih, kalimat yang sangat agung. Maka kalimat tasbih itu kalau hari akhirat dinaikkan ke atas timbangan, itu lebih berat timbangan tasbih ketimbang langit dan bumi bersama isinya. Kalau kita umpamanya selesai solat subuh sering membaca itu, sebelum matahari terbit membaca tasbih, itu hari akhirat di timbangan itu lebih berat timbangan tasbih ketimbang langit dan bumi bersama isinya. Maka selesai kita solat tasbih talatan wa talatin, tahmid talatan wa talatin, takbir talatan wa talatin, itu tasbih itu mahal. Allah mengawali kalimat dalam surah Al-Isra itu dengan kalimat subhana. Allah mengagungkan dirinya. Subhana, maha sucilah Allah. Subhanalladzi asra, maha sucilah Allah asra yang telah memperjalankan. Kalau kita lihat kalimat asra, itu kalimat asra berbeda dengan kalimat sara. Karena kalau bahasa Arab mughayyarah fil lafzi, mughayyarah fil ma'nawi. Kalau beda pada lafaz, pasti akan beda pada makna. Kalau sara yasiru itu berjalan, itu Nabi yang berjalan. Sara yasiru, siapa yang berjalan? Nabi berjalan itu. Tapi kalau asra itu diperjalankan, Nabi hanya tinggal duduk manis. Kan berbeda. Kalau sara itu Nabi yang berjalan. Tapi pada surah Al-Isra itu Allah tidak menggunakan kata-kata sara. Allah menggunakan kata-kata asra, artinya diperjalankan. Nabi duduk manis. Maka itulah awal kesalahan Abu Lahab bersama kawan-kawannya. Dia pikir Nabi yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian balik pada malam itu sudah kembali. Dia pikir Nabi yang berjalan. Maka kalau ada pertanyaan, kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak menguasai ilmu balaghah, ilmu bahasa. Padahal dalam ayat asra, subhanalladzi asra, maha sucilah Allah, asra yang telah memperjalankan. Berarti gemel Allah, Nabi nemel Allah. Nepejak, kan gejak Nabi, nepejak. Contoh, bedah katanya jak warak, cok kepiah seun, luk seun kepiah, bedah jak warak. Terus kedai warak, cok kepiah, dah peduk atas meja. Itu biat pijit yang dalam kepiah. Pijit, biasa pijit menyertanya hidayah berkelang kasu.
Ni kamu ini mandakala lang kasur dalam kieknya pijit kamu tersemprot berkat. Atau 3 minggu 3 kamu ada nyanyi dalam kepiah terpijit. Banta pudu kepiah di Arab ikebit pijit. Merumpak dengan pijit Arab. Kita yang dari mana? Dari Lo Nibong. Dari Lo Nibong. Pada jam kajak terus kena Arab mengampung kamu, kita yang dipijit yang nada Arab 7 jam setengah. Hai kata 7 jam setengah hipa bertawat. Mekek-kek ikem pijit di Arab. Mungkin 7 jam setengah terus kajak kena Arab. Karena pijit yang nada Arab dengan menggunakan logika, ipike pijitnya ni jakeroy. Dari Lo Nibong pesawat Banda Aceh atau di Polonia atau di Kuala Namu ipike dipijit di Arab ipike pijit yang naino di Aceh hijak keroy Arab 7 jam setengah maka hai patih mekek-kek ike. Itu oleh pijit hai. Bukan saya yang berjalan, saya diperjalankan. Bukan saya yang berangkat dari Aceh ke Makkah, saya diberangkatkan. Bukan saya yang terbang dari Aceh ke Makkah, saya diterbangkan. Kan itu mana asra. Maka kenapa Abu Lahab tidak percaya adanya Isra dan Mi'raj? Karena dia tidak menguasai ilmu balaghah. Hana ya buat uluk nibung. Hana ya buat babu penton. Hana murno ilmu balaghah. Menyenai murno engkau memahami berbeda kata-kata sara dengan asra. Dan bawa tenyan hana pesawat Garuda lo. Hana pesawat Lion. Bati air. Hana pesawat. Tapi pijit mentang yang kali pesawat itu pun. Berarti kita diterbangkan. Maka 7 jam setengah mendarat di Jeddah. Terbangkan. Nabi bukan berjalan. Asra diperjalankan. Pui ke lepejek benar, saya bukan berjalan, saya diperjalankan. Saya bukan terbang. Mestinya mau kita mang dalam bentuk pesawat di Kuala Namu, pluk itu bentuk pesawat berangkat ke dia. Terus ke dia itu biat. Dari Penang, Aceh. Atau dari Penang, dari Kuala Namu. Pada jam kapal kena itu yang dia mau di Arab. 7 jam. Mungkin kapal 7 jam. Baiklah 7 jam, 7 ton hantroh kapal kena Arab. Itu aja mau. Saya bukan terbang, saya diterbangkan. Itulah akibat. Karena Abu Lahab hantar pesawat. Maka hang peti. Maka semakin canggih ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin terjawab kebenaran Al-Quran. Semakin canggih ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin terjawab sesuatu yang dulunya kita tidak percaya, hari ini jadi percaya. Semakin kokoh iman kita terhadap isi kandungan Al-Quran. Itu makna asra. Karena menyebab harap biu megethe mentang kengka berubah arti. Contoh kata-kata anzala dengan nazala. Kalau anzala itu seperti dalam surah Al-Qadar diturunkan Al-Quran. Inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan akan Al-Quran fi lailatul qadr, pada satu malam. Itu menggunakan di situ kata-kata anzala. Itu turun secara sekaligus pada satu malam. Sedangkan Al-Quran itu turun sampai 23 tahun. Maka 13 di Madinah 10. Ternyata ada ayat lain yang menjelaskan tanzilul kitab minallahi azizul hakim, diturunkan akan kitab di surah lain itu menggunakan kata-kata nazzala
yunazzilu tanzilan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Faedah babnya taksir banyak, ketiga atau beberapa kali berangsur-angsur. Itulah mungkin berbeza lafaz. Makanya saya katakan tadi Abu Lahab hendak petih karena hendak Abu Yud. Dia hendak pernah ke pesawat. Di situ Allah menggunakan kata-kata asra. Dilanjutkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah menggunakan kalimat abdun. Abdun. Maka orang-orang orientalis mengajukan pertanyaan, apakah yang di Isra Mi'raj itu jasad atau ruh? Sebenarnya itu pertanyaan bodoh. Nyen pertanyaan urang bangai. Jika katakan dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata-kata abdun, menyo abdunnya, tapi nah ruh tinggal jasad putranan maitun mayit. Berarti yang diberangkatkan mayit. Tapi nah jasad tinggal ruh. Hana perlu kalimat abdun. Lagi dalam Quran kulir ruh. Sebenarnya hana payah minta tanya pilih. Maka pertanyaan apakah itu jasad atau ruh? Nyan yang tanyanya hana mufhum kalimat abdun. Menyo abdun hamba tapi nah ruh tinggal jasad. Maitun berubah kan abdun. Asra bukan bi abdihi bi maiti. Tapi nah jasad tinggal ruh. Berarti makna abdun itu jasad dan ruh diberangkatkan itu. Jasad dan ruh. Kalau memang ruh semata tidak ada jasad, kenapa harus dihadirkan kendaraan burak? Kebuat teman kendaraan, hanya jasad. Burak itu kan lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada kuda. Burak, kebuat teman kendaraan menyuruh. Kan enggak connect. Makanya yang diberangkatkan itu abdun. Abdun itu ada jasad, ada ruh. Jadi proses Isra dan Mi'raj itu bukan ruh semata, bukan jasad semata, akan tetapi berbaringan jasad dan ruh Rasul diberangkatkan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak disebutkan asra langsung bi Muhammadin? Maha sucilah Allah yang telah memberangkatkan Muhammad. Itu bahagian daripada adab. Urang raya hana sebutna lagi. Urang raya hana sebutna. Abdun nyan titel yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Artinya apa? Allah mengakui Muhammadur Rasulullah abdun sebagai hamba. Getanya nak akui Allah sebagai hamba. Anak tahu pegah kadang-kadang tanya hamba harta, hamba apa? Hamba pekerjaan. Sehingga tinggal sembahyang batalik kerja, tinggal sembahyang batalik hamba jabatan. Tapi Muhammadur Rasulullah, Allah mengakui Muhammad itu abdun hambanya. Ngakuilah Allah hambanya kita. Maka orang raya hana ada sebut nan lagi. Soalnya Abu di Luangin. So Abu di Palu Gading. Soalnya Abu di Belamblade. Soalnya Abu di Kutaku. Soalnya Abu di Payapasi. Soalnya Abati. Soalnya Wali. Soalnya Abah.
sonyang abi. Adab. Adab. Allah hanya disebut asra bi Muhammadin, asra bi abdihi. Detail disebut. Mesti tanya bengah-bengah tak meraton, tak pelung-pelung bajalah. Dah tebi mentajid ajak-ajak. Ipak camat pergi ajak bengah-bengah. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam Abu. Iga tanya tahi konyan Pak Camat. Adab. Iga nyang he tanya Abu atau Abang atau Abi. Adab. Cik bang perempuan dengan ada pelung-pelung menang. Mesti Pak Camat nan Sarimin. Assalamualaikum Pak Sarimin. Assalamualaikum Sarimin. Yang kita buat je nang tanya. Trap. Tor nang tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Usman. Nayu. Nayu. Urina. Kita tanya suami. Nang tanya Zainuddin. Kemudian ke nang Nayu. Zainuddin bipeng le. Dah belanja dia. Nayu. So ke biasa Abu Sia. Abu Sia. Tungku, kakak tungku. Kita tanya Nayu. Itu adab. Adab itu penting kita. Maka kalau kita kembali kepada Al-Quran, hanya berapa tempat Allah menyebutkan nama Muhammad, kemudian ujungnya juga ada disebutkan titel Aban, ayah. Maka nama Muhammadun Aba'an disebutkan ayah. Kemudian di depannya ada disebutkan Rasul, ada titelnya. Tapi menyala Nabi lain, Ya Yahya, Ya Zakaria, Ya Musa. Nabi katanya, Ya ayyuhan Nabi. Angkatlah, angkat sebut nak urut. Ya ayyuhan Rasul. Adab. Maka al-adabu fawqal ilmi. Adabnya di atas ilmu. Getanya dihargai karena adab. Getanya dihormati karena adab. Getanya disayangi karena adab. Kan karena jabatan. Getanya dihormat kan karena pangkat. Kan karena jabatan. Kan karena ilmu. Adab na hidup bertanya nayu. Adab na hidup bertanya hanayum. Adab rakyat jabatan dia. Rakyat pangkat, rakyat ilmu, hanayum. Al-adabu fawqal ilmi. Adab tadi. Adab. Rasul menyebutkan abdun kembali. Berarti yang diberangkatkan oleh Allah pada malam Isra dan Mi'raj itu adalah jasad dan ruh. Allah menyebutkan kalimat abdun, hamba. Kalau ruh semata, ruh disebutkan. Kalau jasad semata tanpa ruh, maitun, itu bukan. Asra bi'abdihi abdun, hamba. Kapan diberangkatkan itu? Lailan. Lailan itu satu malam. Kalau lailani dua malam. Layalin beberapa malam. Lailatun satu malam. Lailatani dua malam. Layalin beberapa malam. Timbul pertanyaan, apakah mungkin perjalanan yang sangat jauh antar negara, ini Masjidil Haram, ini Masjidil Aqsa, itu perjalanan antar negara. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu perjalanan antar planet, planet bumi dengan luar angkasa. Apakah mungkin ditempuh dalam waktu lailan satu malam? Itulah awal kesalahan kita, karena kita mengukur perbuatan Allah dengan akal dan pikiran kita yang sangat terbatas. Sedangkan ilmu Allah tidak terbatas, kekuatan Allah tidak terbatas, kekuasaan Allah tidak terbatas, kekuatan Allah tidak terbatas. Kita ukur dengan sesuatu yang sangat terbatas. Itulah awal kesalahan. Mungkin atau tidak mungkin, sekarang kita coba analisa.
Yang jemput Rasulullah pada malam itu siapa? Antara lain Jibril. Ini yang jemput. Antara lain Jibril. Kendaraan yang dibawa Burak. Yang dijemput Rasulullah. 3 item. Itu antara lain. Kita analisis satu persatu. Yang jemput Jibril. Siapa Jibril itu? Malaikat. Malaikat diciptakan dari apa? Dari nur. Malaikat diciptakan dari nur. Dari nur, cahaya. Kendaraan yang dibawa Burak. Menyebutkan kitab Barqon. Secepat kilat. Kilat itu cahaya. Barqon, kilat, cahaya. Kendaraan yang dibawa cahaya. Yang jemput tadi siapa? Malaikat. Malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Kendaraan yang dibawa Burak, Barqon. Apa itu? Secepat kilat, itu cahaya. Yang ketiga, yang dijemput itu siapa? Rasulullah. Siapa Rasul itu? Bapaknya Bashar manusia Adam. Bapaknya ruh Rasulullah. Sebelum Allah menciptakan sesuatu, apa yang pertama kali diciptakan? Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyan pun diciptakan. Dari Nur Muhammad itulah diciptakan seluruh makhluk Allah. Nur Muhammad. Kenyan pun diciptakan. Berarti siapa yang dijemput itu? Biasa kita baca. Anta nurun fauqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Malaikat nur. Barqun secepat kilat. Cahaya. Malaikat cahaya. Barqun secepat kilat kendaraan cahaya. Yang dijemput anta nurun fauqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Coba kita analisa. Dalam 1 detik, berapa jauh kecepatan cahaya? Itu yang jawab itu anak-anak SMP. Ilmu fisika. Dulu Abu Lahab tidak pernah terdaftar di SMP di Makkah. Enggak belajar ilmu fisika itu. 1 detik kecepatan cahaya 350.000 km per detik. 350.000 km per detik. Kecepatan cahaya. Sedangkan perjalanan Rasulullah Isra dulu kita jelaskan. Isra itu perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Haram. Ini Masjidil Aqsa. Berapa kilometer dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Pada kilo. 1,250 kurang kilo dari Masjidil Haram ke Palestin. Ke Masjidil Aqsa 1,250 dikurang kilo dari Masjidil Haram minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Makkah kita ke Palestin. Sedangkan kecepatan cahaya per detik tadi 1 detik 350.000 km per detik. Timbul pertanyaan,
Berapa detikkah waktu yang dibutuhkan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kan tidak sampai setengah detik. 1 detik 350.000 kilometer. Sedangkan perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jauhnya adalah 1239 km. Berapa detik? Berarti tidak sampai setengah detik waktu yang dibutuhkan. Per 1000 detik. Atau per 3000 detik. Kerja temana kepada Abu Lahab dan Abu Jahal. Anak kerja SMP katanya. Yang lima petikannya kan jelaskan mak SMP. Kerja anak terdaftar mak SMP. Maka semakin bodoh manusia dalam ilmu pengetahuan, semakin rasa tidak percaya. Tapi semakin tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin terjawab kebenaran Al-Quran itu. Kenapa tadi Abu Lahab bersama CS kawan-kawannya tidak percaya? Kesalahan yang pertama yang mereka lakukan adalah mengukur perbuatan Allah dengan akal, logika dan pemikirannya. Itu awal kesalahan. Yang kedua, kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak menguasai ilmu balaghah, ilmu bahasa. Tidak mampu membedakan antara kalimat sara dengan kalimat asra. Selanjutnya, kenapa muncul pertanyaan apakah jasad atau ruh yang diberangkatkan? Jawabannya juga karena tidak memahami lafaz abdun. Tidak menguasai ma makna abdun, hamba. Di situ bukan maitun disebutkan. Kalau maitun berarti jasad tanpa ruh. Kalau ruh tanpa jasad, ruhun. Sedangkan di situ disebutkan abdun. Yang keempat, kenapa Abu Lahab bersama CS-CS-nya, kawan-kawannya tidak percaya? Karena mereka tidak menguasai ilmu fisika. Tidak mengerti kecepatan cahaya. Yang jemput itu malaikat nur, cahaya. Kendaraan yang dibawa barqun, secepat kilat, cahaya. Yang dijemput itu anta nurun fawqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Maka waktu yang dibutuhkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak sampai setengah detik. Maka di saat Rasul keluar dari rumah pada malam Isra Mi'raj itu, tersenggol baskom air, tersenggol, jatuh, baskom pecah. Kira-kira menyebaskom air benar ya? Jawabannya barang yang tangkat sebelah jarau lah, tangkat tabui ya, ciri ya. Tapi menyobe drum air tangkat sebelah jarau, tangkat 12 nyengken baskom air. Guci. Baskom air adalah wadah yang kecil ditaruh air, kemudian bisa kita angkat taruh dalam ini kecil. Tersenggol, jatuh, pecah, airnya mengalir. Nada ia yang mengalirnya, berapa nada baskom air itu kecil. Kan ia lagi ia kurung pasai, ante banjir berosak, yang ngop dodo sukun, matang kuli ke baskom air kecil, jatuh, pecah, mengalir. Air yang mengalir itu sedikit, artinya dalam waktu sesaat sudah selesai, habis. Tapi ternyata sebelum air itu selesai mengalir, Rasul sudah kembali. Sebelum air itu selesai mengalir, padahal air yang mengalir itu air yang sangat sedikit. Sebelum air itu selesai mengalir, Rasul sudah kembali begitu cepat. Kita pikir jauh antar negara, antar planet.
Sedangkan waktu yang dibutuhkan ini tidak sampai setengah detik, bahkan 1/3000 detik. Selesai. Maka makna Lailan itu bukan malam mulai daripada ghurub terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya fajar shadiq, bukan. Lailan itu waktu malam yang sangat-sangat singkat. Maka disebutkan dalam surah Al-Isra itu dengan lafaz Lailan. Ini penting. Perjalanan itu minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kita lanjutkan alladzi barakna haulah, itu biasa. Yang perlu penafsiran sekali lagi di ujungnya karena mengingat waktu. Kita loncat. Ini kita loncat. Di ujung ayat itu linuriyahu min ayatina. Itu fokus kajian kita. Loncat karena mengingat waktu. Untuk apa itu? Allah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan bahagian daripada tanda-tanda kekuasaannya Allah. Nak pegah oleh Allah, hai Muhammad, jak kena nak merompak dengan lu. Nak pegah. Yang menulislah ayat di mana sana? Linuriyahu min ayatina. Untuk kena pekalan tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu cepat diberangkatkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, cepat melihat berbagai macam peristiwa dilihat oleh Rasulullah. Langit pertama siapa, langit kedua siapa, langit ketiga sampai langit ketujuh siapa. Menerima perintah salat. Kemudian belum air itu selesai mengalir, dia sudah kembali. Begitu hebat kekuasaannya Allah. Allah ingin menampakkan semuanya itu. Linuriyahu min ayatina. Maka ini perlu kita luruskan sebahagian pemahaman anak-anak kita di sekolah-sekolah. Karena Allah di langit, Allah di aras, maka Nabi ini jak kedai yang merumpok. Ini harus kita luruskan. Kalau tidak, laga salat, laga puasa, laga haji, semua amal ibadah laga, terhapus semuanya. Kalau akidahnya tidak benar. Bukan. Kenapa demikian? Baik kita fikir malam Isra berarti Allah hilangnya. Masa Nabi Musa berkalam-kalam dengan Allah di Bukit Tursina. Dia fikir Allah Ta'ala di Bukit Tursina karena dia menumpuk Nabi Musa. Ada ke dalam Quran, wallahu ma'akum, Allah bersama kamu. Ku Allah sampai yang tanya ini limbo. Bukan seperti itu. Atau ditegur oleh Allah Ta'ala, hai Musa, nyan kata menumpuk ngelun 70 hijab. Sehingga Muhammad atau buka puasa ngelun hana hijab. Lagi dekat orang merah, ku Allah Ta'ala tepat tanya ini ditegur nak bertempat. Bukan. Allah itu tidak bertempat. Kalau memang Allah di sana, di aras contoh. Karena ada ayat semesta wa ala arsy, di aras. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan aras, kursi dan lahul mahfud, Allah Pak. Allah Pak. Yo galam dia pegat tapu, galam dia pegat langit. Galam dia pegat bumi, galam na Bukit Tursina, galam na Gedanyo, galam na lahul mahfud, galam na kursi, Allah Pak. Memang Allah tidak bertempat. Karena Allah tidak ada bentuk, Allah tidak ada model, Allah tidak ada bahan, maka tidak membutuhkan kepada tempat. Menyohape na bahan, getanyonyo na bahan, na tuliung, na son, na kulit, na tubuh, na bahan. Na bahan membutuhkan tempat. Tapi dua ide timu, jihad timu.
tak puduk ke dia barat, di jihad barat, tak puduk di atas, jihad atas, tak puduk di bawah, jihad bawah. Ada jihad karena ada bahan. Allah tidak ada bahan, Allah tidak ada model, Allah tidak ada bentuk. Allah tidak ada bahan, kok bisa bertempat? Nah bahan Allah. Nah kepegah dalam Quran nya bahan Allah, mana bahan? Katanya nah bahan. Diciptakan katanya mintin daripada tanah, ada bahan. Malaikat ada bahan, diciptakan dari nur, ada bahan. Iblis diciptakan daripada nar, api, ada bahan. Allah ada bahan. Ada bahan na jihad. Atas, bawah, timur, barat, langit, bumi, aras, kursi. Tidak. Karena kan lagi Abu bilang jurun pegah. Gimana yang kagak pegah apa katanya? Wujud Allah, wujud bisa. Wujud katanya wujud bil ijab. Kan benar pula ulang tapi Abu bilang jurun. Nah katanya karena gadah kagada hana. Nah katanya danang terus hana. Nah Allah ci memang hana hidu hana. Kan benar purna pula ulang Abu bilang jurun katanya. Long kira kaset ngenyan mentang yang dipegah oleh Abu Bakar katanya, berarti Allah tidak bertempat. Nyan yang perlu kita luruskan makna-makna katanya orangnya. Baik pegah Allah, maju kalau aku pegah arasnya Pak Allah. Mana dia pegah aras baru tamang kenal lagi katanya lenar rumah tamang kenal, nyam tamah bangai lau mereka Abu. Ya kemudian bangai itu lah. Allah itu tidak ada bahan. Allah itu tidak ada model. Allah itu tidak ada bentuk. Sesuatu yang tidak ada bahan untuk apa tempat? Tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Nyan yang perlu tacut taikat ba'anik katanya. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Matalah summa stawa ala arsy, Allah bernaung menguasai aras, segala macam itu ada penafsiran-penafsiran. Inilah beberapa kalimat yang bisa kita analisa, yang bisa kita kaji dari surah Al-Isra. Mudah-mudahan dengan kajian kita surah Al-Isra ini bertambah keyakinan kita, bertambah keimanan kita bertambah percaya terhadap kebenaran Al-Quran.